Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna atas rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan ini hati kami padamu. Banyak teman-teman di sini yang ingin mengabdikan hidupmu, mengasihi Tuhan segenap hatimu sampai akhir
tanganmu, serukan dari hatimu satu kerinduan dan getarkan hati Tuhan. Berikan janjimu pada Tuhan, serukan bersama. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu, ini hati kami Tuhan, ini janji kami. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, dan ku mau menyembahmu sampai akhir. Mari sekali lagi dengan segenap hati, serukan bersama. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, dan ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Yesus, mari sembah Dia. Ini janji kami, ini rindu kami Tuhan, sampai selamanya. Kami kan setia mengiringmu Tuhan. Mari belajar menyembah Tuhan, katakan haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu, sebab Kau besar, Kaulah segalanya Tuhan. Kami mengasihimu dan kami sembah Kau Tuhan. Kami mensyukur. Mari lebih lagi kita sembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kami tinggikan dan kami mensyukur nama Yesus. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan sampai selamanya. Kami mensyukur, kami mensyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Hanya Engkau yang memahami setiap hati kami. Hanya Engkau yang mengenal kami. Hanya Engkau yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan ini hati kami. Kami mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Mengabdikan hidup kami hanya kepada-Mu. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkaulah kekuatan hidup kami. Jesus, I live to
I live to sing, in Jesus I live to praise. Your precious name is higher than all other name. I worship you, bow down to you. My heart and soul cry, holy are you. Where
rindu hidup kami memuliakan nama. Bentuk hati setiap kami. Nyatakan rancangan-Mu dalam hidup kami. Biar hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini kami. Sebagaimana kami ada, kami datang di hadapan-Mu. Merendahkan diri kami. Menyatakan Engkaulah Allah yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya Allah pengharapan kami. Dan ini kami hidup hanya bagi kemuliaan-Mu, pakai seturut dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Bersuara dalam hati kami. Nyatakan apa yang Kau inginkan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar pengurapan dari tempat tinggi mengalir. Apapun yang disampaikan, itu semua pesan untuk setiap kami. Apapun yang disampaikan dapat menjadi jawaban dan kekuatan bagi setiap kami. Dan bekerjalah ya Roh Kudus. Ambil alih waktu. Ini waktu-Mu. Bekerjalah sepuas. Kami mau serahkan sisa ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita hari ini bersama dengan Episode Harvest di dalam Tuhan. So can we wave our hands and say hello to them? Ayo kita bilang halo ke semuanya. Hello. That's good. Wow, the presence of God is so great. Hadirat Tuhan di sini sangat kuat. But I'm thinking, why not let's continue to worship? Tapi saya pikir kita lanjutkan menyembah Tuhan. And I think that we all know this simple song. Dan saya pikir kita tahu semua lagu ini yang gampang. So it goes, ku berikan hatiku. Do you all know this song? Jadi lagunya itu ku berikan hatiku. Semua pada tahu nggak lagunya? Yes, do you all know? Ya. If yes, you nod your head. If no, you shake your head. Kalau enggak kayak ngangguk. Kalau enggak geleng-geleng kepalanya. Yes, you all know? Okay, let's try to worship together, okay? So hallelujah, everybody, let's just close our eyes. Let's lift up our hands. Ayo tutup mata dan mengangkat tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. That's why you worship Jesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan. So even as we worship right now, Sekarang sedang kita menyembah Tuhan. I just want to encourage all of us Saya mau memberitahu setiap saudara di sini. to press in and to connect with the Holy Spirit. Ayo mendekat dengan Roh Kudus di tempat sini. I know this might be different for many of us. Saya tahu sekarang mungkin beda untuk semua orang. Many of us will also want to be there physically with all of you. Semua orang juga mau bersama-sama bisa di gereja. But even though we cannot be there, Tapi meskipun kita nggak bisa bersama-sama, let me tell you something. saya ingin beritahu sesuatu. Do you know Apakah Anda tahu that God is there? bahwa Tuhan juga di sini? God is there beside you. Tuhan di sini dan hadiratnya di sebelah kalian. God is there with you right now. Tuhan sedang bersama saudara. So even as we are gonna worship from the top one more time, Jadi kita mau menyembah dari mulai lagunya. I want all of us to worship with all of our heart. Saya ingin semua orang menyembah dengan seluruh hatinya. Shall we all close our eyes and lift up our hands? Mari kita menutup mata dan mengangkat tangan kita And let's worship Jesus today. dan menyembah Yesus hari ini. Hallelujah. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, senang hati
ketenanganmu seluruh jiwaku memujimu, memujamu ya Allahku. Oh, menyembah Tuhan Yesus, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, oh lebih keras lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Hallelujah. Father God, we thank you for today. Tuhan, kita berterima kasih untuk hari ini. We thank you for your presence that's here in this place. Kita berterima kasih untuk hadiratmu yang di dalam hari ini. God, we know that you are limitless. Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak ada batasnya. That nothing is gonna stop you, God. Dan tidak ada hal yang akan melambatkanmu. You are here with every one of us. Hadiratmu ada dengan setiap orang yang di sini. So God, we pray that you help us to focus and hear you today. Jadi Tuhan, kita berdoa bahwa Tuhan membantu kita fokus untuk mendengarmu hari ini. As we go into your word, God, Jadi kita mendengar firman-Mu hari ini. want you to speak to us today. Bicara dengan setiap orang di sini. We thank you and we give you all the glory. Kita berterima kasih dan kita memuliakan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amen. Let's give God a big hand. Hallelujah. Yeah. All right, amazing. So happy to see all of you here. Can all of you access the chat board? Everybody type amen inside. Everybody type Semua orang amen. bisa ketik di dalam chatnya. Ayo ketik amin. Yeah, amen. Yes. Okay, so good. Yeah, Bagus sekali. wonderful. So let me introduce myself. Nama saya Alistair, ini Jasmine. Ya, So she will be the translator and helping us to play the guitar as well today. jadi nama dia Alistair, nama saya Jasmine. Saya akan membantu translate buat Alistair dan kadang-kadang main gitar lah sama-sama. Not sure how many of you have seen all of us before. Have you seen us before? Nggak tahu siapa yang sudah ketemu Alistair dulu waktu dia datang ke Lumajang. Yes, yes or Ada yang no? pernah ketemu nggak? Yes. Yeah, okay. Do you remember us? Ada ingat kita nggak pernah datang ke sana? Okay, let me show you some photos of myself, okay? Jadi saya tunjukin beberapa foto ya waktu saya di sana. So let me show you some photos of myself of how I look like. Jadi saya tunjukin beberapa foto saya dulu kelihatannya kayak gimana. So this is me, Jadi ini aku. okay? So you can see I'm actually in the wheelchair. Jadi kalau kamu bisa lihat dari fotonya saya duduk di kursi roda. Yeah, if you want to know more about me or you want to stalk me, you can go and see the Instagram there. Jadi kalau ingin tahu lebih banyak tentang aku atau mau lihat Instagram aku bisa ikutin Instagram. But don't worry, aku di I'm sini. here right now, so you can listen to me. Tapi jangan khawatir, saya sekarang juga di sini, jadi bisa dengerin aku. How many of you are interested to see how I look like when I was young? Siapa yang mau lihat waktu saya masih kecil kelihatannya kayak apa? Okay, let's move to the next slide. Yuk lihat ke slide berikutnya. Wow, can you see? Does it look like me? Bisa lihat nggak ini kelihatannya kayak saya nggak? Yes.
So this was me when I was young. Jadi ini saya waktu saya kecil. Yeah, let me show you the next photo. You Right. asking what happened to me, right? Do I look very different? Jadi mungkin saudara ini akan mikir kok bisa begini, kok sekarang jadi di kursi roda. Like I don't look that slim like last time anymore. Sekarang dulu masih kurus tapi sekarang udah lebih gemuk. I become fatter right now. Ya, sekarang udah lebih gemuk, udah lebih besar. So let me show you the next slide. Jadi saya Next tunjukin photo. slide berikutnya ya. You all want to know why? What happened to me? Saudara ingin tahu kenapa nggak kok It's bisa because gitu? of this. Nah itu karena ini ada martabak. Do you all know what's this? Yeah, it's Ya okay. jadi kalian tahu ini apa ya? Yes, how many of you like to eat this? Beberapa orang di sini suka makan martabak. Martabak, terang bulan, so many names that we call it. Banyak macam-macam yang saya tahu Yeah, itu I terang see some bulan. of us. Oh, me. Oh, wow. God, are you hungry right now? Sekarang para saudara pada lapar nggak? Yeah, so this is what I really enjoy eating. Dan ini yang saya seneng banget makan. So next time when I go to Lumajang, Jadi lain kali saya ke Lumajang, let's eat martabak together, okay? ayo makan martabak sama-sama Yeah, ya. let's eat terang bulan together and let's enjoy ourselves. Ya bisa bersenang-senang bersama-sama makan martabak. So even right now, I want to go into the Word of God as well. Jadi saya sekarang mau berbagi firman Tuhan. And I believe that God wants to touch and minister to every single one of us. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin menjamah setiap orang yang di sini. And I Doa dan bertanya Tuhan, about what He wants to do today. apa yang Dia mau mengasih tahu kita semua di sini. And I believe that God wants Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin to rebuild our lives today, untuk membangun hidup kita lagi, to restore the broken pieces in our lives. untuk memulihkan yang telah dirusakkan. God wants to give direction to every single one of us. Tuhan ingin memberi arahan untuk kita. God wants to renew our walk with Him today. Dan Tuhan ingin memperbarui perjalanan kita bersamanya. So let me ask all of us a very, very simple question, okay? Jadi saya mau menanyai pertanyaan yang gampang. What can we not live without in life? Apa yang harus kita miliki untuk hidup? I want us to take some time to think. Jadi saya ingin kita berpikir sebentar. What do we need for survival? What do we need to continue to live in life? Apa yang kita perlu biar kita bisa hidup, biar nggak mati? Okay, so let me get some responses from all of you. Jadi saya mau lihat jawabannya Inside the chat box, di dalam chatnya. there is a link that we're gonna place inside right now. Nanti ini akan ada link yang kita akan masukin di chatnya. So when the link is there, I want all of us to click the link. Nanti kalau linknya udah masuk, saya mau semua orang untuk klik linknya ya. Okay, so the link is there. So everybody click on the link Ya, right jadi now. linknya ada di situ. Jadi setiap orang bisa klik linknya. And let's share the screen as well for the results. Nanti juga perlu share screen-nya buat lihat hasilnya yang semua masuk. So the question is this, very simple. Jadi pertanyaannya gampang sekali. What can we not live without in life? Apa yang harus kita miliki untuk bisa hidup? Okay, so all of us click the link. Jadi semua orang buka linknya. If you click the link, you not a yes. Kalau udah klik linknya Or you ngangguk ya, you bilang give a yes. thumbs up. Yeah. Ya, atau Okay. ngangkatin jempol. ngangkatin. Yeah. Okay, so let's click the link. Yuk lihat linknya yuk. Okay, can we see the results as well? Kita boleh lihat hasilnya nggak ya di screen-nya? Let's see what have you all answered, okay? Yuk lihat para orang jawabannya apa aja. I think this is gonna be fun and exciting. Ya mungkin jawabannya ada yang lucu-lucu juga. All of ya. us will have a great time today. Ya, semua orang akan bisa bersenang-senang hari ini. Okay, so have you all actually submitted the answers already? Semua orang udah masukin jawaban belum? Who still needs more time? Siapa yang masih perlu waktu sedikit lagi? Anybody needs more time? Ada yang perlu waktu sedikit lagi? Okay, shall we look at the results? Kita boleh lihat hasilnya. Are we able to? Anybody is able to share the screen? Ya, ada yang bisa share screen nggak untuk resultnya? So let's see the results, okay? Or why don't some of us can type in the chat box? Ya, atau beberapa orang mungkin type jawaban di dalam chat box. Okay, so everybody, let's type. Oh God, what? Somebody answered God. What else? Okay, let's keep it going. Wah, ini udah bisa lihat jawabannya nih. Ada orang Oh, okay, we have the screen right now. Can you all see it? bisa lihat screen-nya ya. Come, can we have more people to answer? Yuk, ada yang lebih banyak lagi. Nanti jawabannya akan keluar di screen-nya di sini. Wow, what nice answer. Okay, can we have more people? We give you more time, okay?
Ya, nanti kita kasih waktu sedikit lagi So ya what I pada want you to masukin do is jawabannya ya. to click the link and you just list down your answers there. Ya, jadi klik linknya, nanti masukin jawaban, nanti jawabannya akan keluar di layar sini. Okay, so we have some results coming in. Jadi kita ada beberapa jawaban. We have some people saying food. Food is Ya, important. beberapa orang bilang makanan, iya makanan penting. Yes, if I don't eat for a few days, what will happen to me? Kalau saya nggak makan beberapa hari, akan kena gimana? I will mati and then after that I will see Jesus already. Ya, aku akan mati, nanti aku udah lihat Yesus deh. So what else? What else is important? Social life is important. Ya, apa yang penting lagi itu hidup sosial ya, jadi Yeah, we need berteman. our friends around us. Ya, kita perlu teman-teman. What else? Tuhan Yesus, that's Ya, right. kita perlu Tuhan Yesus. Oxygen, Dan water. oksigen, Wow, air. that's good. How about like Wi-Fi or handphone? Ya, ada yang perlu wifi nggak? Ada yang perlu Instagram, HP. Yeah. What if you don't have Instagram for 1 month? Can you Ya, still kalau live? kita nggak punya Instagram 1 bulan masih bisa hidup nggak? Maybe we all have not tried it before, right? Ya, mungkin kita belum pernah coba ya. How about rain? Does anybody want to think how important rain is in our lives? Bagaimana dengan hujan? Ada orang yang kepikir kita perlu hujan nggak? Yes, the only answer is God, correct? Ya benar, jawaban satu yang kita perlu itu Tuhan. But when we talk about the natural here in life as well, Tapi ya waktu kita ngomong secara natural di dalam hidup, rain is important as well. hujan itu juga penting. And I want to declare and proclaim to Lumajang right now, to you, Dan saya ingin membilang kepada Lumajang sekarang that God wants to rain down His presence upon every single one of you. bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. God wants to send rain into your lives. Tuhan ingin mencurahkan hujan di dalam hidup setiap orang saudara di sini. God wants to rain down His presence into every single one of you. Tuhan ingin menghujankan hadiratnya di dalam hidup setiap orang. Let's look in 1 Kings Ayo kita lihat di 1 Raja-Raja chapter 17. Let me read to you. bab 17, kita bacakan. 1 Kings chapter 17 verse 7. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Yeah. Oke. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amen. So it was a time in the Bible Jadi ada waktu di dalam Alkitab, where in the land there was drought. di tempatnya itu nggak ada hujan. Yeah, there has been no rain and everything dries up. There's no water at all. Jadi tanahnya itu jadi kering semua karena tidak ada hujan. And many years ago to the people living in the Bible, Jadi berapa ribu tahun yang lalu untuk orang yang tinggal dalam Alkitab, rain and water is so important. hujan dan air itu penting sekali. Because if there's no rain, if there's no water, Kalau nggak ada hujan, nggak ada air, there'll be no wheat, there'll be no crops, there'll be no vegetables. tidak akan ada terigu, tidak ada tepung, tidak ada sayur, And there will be no food to eat. tidak akan ada makanan untuk dimakan. And everybody will be so hungry. Dan semua orang akan lapar sekali. It sounds like it's gonna be the end of the world. Mungkin dunia udah bubar deh. And does it sound familiar to you right now? Dan mungkin semua orang bisa merasakan juga ya. We might still have rain in our country, in our land, Mungkin kita sekarang masih kena hujan, but our world is suffering right now. tapi hidup kita sedang sengsara. We all know of the COVID-19 situation, Kita tahu sekarang lagi ada COVID. and like what's happening everywhere is in a lockdown, or we can't really go out and mix around. Ya, jadi karena itu kita nggak bisa pergi-pergi, kita ada lockdown, harus di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Even in Singapore, guess what happened to us? Di Singapura juga tebak aja kita kenapa? We reached a stage few months ago Kita sampai beberapa bulan yang lalu, where McDonald's and bubble tea closed down. McD aja sama bubble tea juga tutup. Like, oh no, there's no McDonald's. Ayo, nggak ada McDonald's nih. And people start selling their last burger online for a few $1,000s. Jadi burger McD dijual online untuk beberapa ribu dolar. And some of the famous bubble tea shops, they close as well. Jadi toko bubble tea yang orang-orang pada suka juga pada tutup. So imagine no McDonald's, no bubble tea. Jadi coba pikirin, nggak ada McD, nggak ada bubble tea. Some of my friends joke and say that it's the end of the world. Jesus is coming back already. Beberapa teman saya lelucon bahwa dunia mau bubar. But today I sense in my heart Tapi saya hari ini merasakan dalam hati saya that there is rain in the land of Lumajang. dan di Lumajang akan ada hujan. There is rain in your church.
Ada hujan di dalam gereja Lumajang. Rain is coming into all of your lives. Hujan akan datang di dalam hidup setiap orang di sini. Into your school, into your jobs, into your business, into your future. Masuk ke sekolahan, masuk ke tempat kerjaan untuk masa depan. God wants to declare to us Tuhan ingin menyatakan that there is the sound of abundance of rain. bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Everybody type in the chat box, hujan. What? Hujan. Oh, semua orang ketik di chat ya, hujan. Yeah, everybody type in the chat box, hujan. Yeah, hujan, yes. Okay, so how to let rain come onto our land? Bagaimana kita bisa menerima hujan ini yang akan datang ke tempat kita? How to let rain come on our land? Ya, bagaimana untuk menerima hujan yang ini? Show you this cloud. Saya akan menunjukkan saudara awan ini. Okay, are you ready to see the cloud? Siap Yes. nggak untuk lihat awan? 1, 2, 3, let's see the cloud. Yeah. Can you all see this cloud? Yeah. So I have it with me myself as well. Ya, jadi awan kecil ini saya juga bawa hari ini. In 1 Kings chapter 18. Di 1 Raja-Raja bab 18. 1 Kings chapter 18 verse 44. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 44 ditulis, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Amen. So the Bible says Jadi Alkitab tulis that there is a cloud, bahwa ada awan. even though it's as small as this, Walaupun sekecil ini, as small as a man's hand, sekecil telapak tangan, but there is a sound of abundance of rain coming. tapi ada bunyi derau hujan yang sudah kedengaran. So let me share with all of us Jadi saya akan berbagi dengan setiap orang 3 keys that are important 3 hal yang penting, for rain to come in our land. 3 hal yang kita butuhkan untuk hujan turun. So the first key Dan hal pertama yang kita perlu is altar. adalah altar. 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 So I'm altar. going to share 3 keys for rain to come. Saya membagi 3 hal yang dibutuhkan untuk hujan turun. Okay, and it's very simple for all of us to remember Dan itu gampang banget untuk kita mengingatin because it's A, B, and C. karena pakai huruf A, B, C. So A stands for altar. Jadi A itu untuk altar. So everybody type in the chat box and say with me altar. Jadi semua orang ketik di chat ngomong altar. Okay, so let's continue reading a few verses down. Jadi kita lanjutin baca di 1 Raja-Raja 18. In verse 30, Di ayat 30 it says, ditulis, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amen. The Bible says Amin. Alkitab menulis that Elijah said to all of them, bahwa Elia kepada seluruh rakyat itu bilang, come to me. datanglah dekat kepadaku. And Elijah repaired the altar of the Lord that was broken down. Dan Elia itu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Is there an altar in your life today? Apakah hidup saudara ada altar? Is your altar broken down in your life? Apakah altar saudara itu telah rusak? Why is altar important? Kenapa altar itu penting? Okay, let's do an activity together, Jadi okay? kita kerjain aktivitas bersama-sama ya. Do you have your writing materials and your paper? Apa saudara punya kertas sama bolpen yang tadi disuruh siapin? Can you wave and show it to me? Boleh ditunjukkan di kamera, di wave gitu. Yeah, do you have your paper and your writing Boleh bawa materials? kertasnya, bolpennya. Okay, we're gonna do a very, very fun and simple activity together, okay? Kita kerjain aktivitas yang seru Okay. ya sama-sama ya. I'm going to give us only half a minute, 30 seconds, Oke, saya kasih kalian 30 detik. okay? I am going to tell you all what to draw, Ya, jadi saudara perlu gambar. and you have only 30 seconds to draw. Jadi saudara dalam 30 detik harus So, selesai gambar. are you ready? 30 seconds only. Siap ya? Let's see who's the fastest, Oke, okay? lihat kita siapa yang paling cepat. And when you finish, you wave the paper. Kalau udah selesai, tunjukin ya gambarannya di kamera ya. Okay, I'm gonna count to 3, Oke, saya akan hitung sampai 3. and I'm gonna say the word to draw. Jadi saya akan bilang kata yang kita
harus And gambar. I want you to draw in 30 seconds. Dan dalam 30 detik saudara perlu gambar. Okay, are you ready? Kita siap? 1, 1, 2, 2, 3. the word is, Katanya itu you need to draw a house. perlu gambar rumah. Okay, 30 seconds starts now. You Ayo need to cepat draw a gambar house. rumah. Okay, 30 seconds, draw a house. Okay, 10 seconds has passed. Okay, 10 more 10 seconds. detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, Oke, stop! siapa yang udah selesai gambarnya? Okay. Can we see what have you all drawn? Ayo kita lihat semua orang udah gambar apa aja. Wow! Can we see what else? What else do you all draw? Can we Ayo show tuh, us? siap orang Wow! tunjukin. Yeah, it looks like a house. So good. So many. Oh, banyak orang cepat juga ya. Wow, that's good. Wow. Wah, bagus So many rumahnya tuh. beautiful houses. Okay, now I want to ask you all a very simple question about the house. Saya mau nanya pertanyaan yang gampang tentang rumahnya. Okay, so I'm gonna ask all of you, and I need all of us to practice raising up our hands. Okay? Oh, jadi saya mau nanya dan saya mau orang-orang terbiasa ngangkat tangan ya. So I want to ask you, when you draw the house just now, Jadi saya mau nanya, barusan kalian gambar rumahnya ya. which did you draw first? Apa yang kalian gambar duluan? Did you draw the walls of the house first? Apa kalian gambar temboknya dulu? Did you draw the walls and the roof of the house first? Apa gambar atapnya dulu, temboknya? Or did you draw the doors and the windows first? Atau saudara gambar pintu atau jendelanya dulu? Okay, so did you draw the walls and the roof first? Jadi saudara gambarnya itu dinding atau atapnya dulu? Or did you draw the doors and the windows first? Atau gambar pintu atau jendela dulu? Okay, so if you draw the doors and the windows first, I want you to lift your hands at the count of 3. Oke, jadi kalau saudara gambar The doors and the windows. kalau saudara gambar pintu sama jendela dulu, angkat tangannya waktu kita hitung ketiga. Okay, I'm gonna count to 3. If you draw the doors and the windows first, you lift up your hands at the count of 3. Ya, kita akan hitung ketiga. Kalau saudara gambarnya pintu Oke. sama jendela dulu, angkat tangannya. Are you ready? Oke, siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anybody? Ada yang Anybody? gambar pintunya sama jendelanya dulu nggak? Oh, looks like nobody, or maybe 1 or 2. Okay. Nggak ada ya? Then how many of you actually draw the walls and the roof first? Siapa yang gambar temboknya sama atapnya dulu? If you draw the walls and the roof first, you lift your hands. I'm gonna count 1, 2, 3. Oke, kalau saudara gambar tembok sama Oke. atapnya dulu, diangkat tangannya waktu kita hitung ketiga 1, ya. 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang gambar tembok dulu? Wow, good Wow. job. You all know how to draw a proper house. Ya, jadi saudara tahu gimana gambar rumah yang benar. It is the same. Itu yang sama. Even if we draw a house or we build a house, Jadi kita kalau bangun rumah atau Yeah. gambar rumah, you can itu put your sama hand. aja. You can put your hands down. Oke, tangannya already. boleh turun. Yeah. So whenever we build a house, Jadi waktu kita bangun rumah, oh, somebody forget to draw ada a yang door. lupa Wow. gambar pintu. Then tak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk rumahnya deh. It's okay, no problem. But whenever we have a house, Jadi waktu kita punya rumah, we need to build the walls and the roof first. kita perlu bangun temboknya dulu sama atapnya dulu. You see, a structure is important. Struktur itu penting. Something that is the outside of it. Yang luarnya itu harus dibikin dulu. That's why an altar is important as well. Makanya altar itu penting. If we don't have an altar, where can we place the sacrifice? Kita kalau nggak punya altar, korbannya ditaruh di mana? If we don't have an altar before the Lord, how can we come to God? Kita kalau tidak punya altar di hadapan Tuhan, kita bagaimana mendekat dengan Tuhan? Don't worry, I'm not asking you to take stones and bricks to build an altar now. Saya tidak minta saudara untuk ambil batu untuk bikin altar yang beneran. But in this time right now, how to build an altar? Tapi dalam zaman sekarang, kita bagaimana membangun altar sendiri? An altar is a place, it's a moment. Altar itu tempat sesuatu waktu where we can seek God, where we can worship God. yang kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. And spending time with God is very, very important. Dan bersama dengan Tuhan itu penting sekali. It's the foundation of our spiritual life. Itu adalah fondasi kehidupan rohani kita. We need to continuously pray, Kita perlu selalu berdoa to talk to God. untuk berbicara dengan Tuhan. We need to worship. Kita perlu menyembah Tuhan. We need to read
the Word of God. Kita perlu membaca Alkitab. We need to have quiet time. Kita perlu mempunyai saat teduh dengan Tuhan. Today is your altar broken before the Lord. Apakah altar kita telah rusak hari ini? Maybe it's time to repair our altar. Mungkin itu waktu untuk memperbaiki altar kita. Yes, maybe we cannot be physically in church. Mungkin kita tidak bisa bersama-sama di gereja. Maybe we can't meet our church friends or our church leaders anymore. Kita mungkin tidak bisa bertemu dengan pemimpin gereja, bersama teman-teman komsel. When nobody is around us, Tapi waktu di sekitar kita tidak ada orang. how is our altar before the Lord? Bagaimana kondisi altar kita di hadapan Tuhan? Don't forget the basic foundation of our spiritual life, Jangan melupakan fondasi kehidupan rohani kita, which is the things yaitu we do. We spend time with God. hal-hal yang kita selalu mengerjakan itu bersama dengan Tuhan. We pray, we worship. Kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan. And I want to encourage all of us. Dan saya mau memberitahu semua saudara di sini, If your Bible is somewhere far away, kalau Alkitab saudara ada di tempat yang jauh sekarang, if your Bible is collecting dust, kalau Alkitabnya sudah berdebu, or you can't find your Bible anymore in your house, atau Alkitabnya udah nggak tahu di mana di rumah, maybe it's time to rebuild the altar. mungkin sekarang itu waktunya untuk memperbaiki Or altar. maybe last time you used to spend time with God, Kalau mungkin waktu itu kita sering bersama dengan Tuhan, but now there are other things that comes into our life. tapi sekarang banyak hal-hal lain yang sudah membuat kita sibuk. It's time to rebuild the altar. Dan inilah waktu untuk memperbaiki altar kita. Everybody type in the chat one more time. A stands for altar. Everybody type altar. Jadi A itu untuk altar. Jadi semua orang bisa nulisin di chat lagi altar. Yes, everybody type in the chat box altar. Yeah, so A stands for altar. Jadi A itu untuk altar ya. Now I'm gonna move on to the next point, B. Jadi saya mau ke huruf berikutnya itu B. B stands for burnt sacrifice. B itu untuk burnt sacrifice, bahasa Indonya itu korban bakaran. Burnt sacrifice. Burnt sacrifice, korban bakaran. Burnt sacrifice. Ya, burnt sacrifice, korban bakaran. Not only do we have an altar before the Lord, Kita tak hanya perlu altar yang di hadapan Tuhan, but we need to put something on it as well. tapi kita perlu hal yang untuk ditaruh di atas altar. We need to have something to sacrifice unto the Lord. Kita harus ada hal yang perlu dikorbankan kepada Tuhan. In 1 Kings chapter 18, Di 1 Raja-Raja bab 18 verse 33, di ayat 33, in 1 Kings chapter 18, verse 33, 1 Raja-Raja 18 ayat 33 ditulis, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. amen. The Bible says Amin. Alkitab menulis that Elijah put the wood in order bahwa Elia itu menyusun kayu api, and he cut the bull in pieces dan dia memotong lembu, and he laid it on the wood. dan dia menaruh potong-potongannya di atas kayu api. And of course we know the story that the fire of God came down and consumed Dan the kita tahu sacrifice. cerita ini bahwa api Tuhan itu turun dan memakan korban ini. So not only do we need an altar Dan jadi kita tidak hanya perlu altar which gives the structure and the frame, yang memberi struktur dan kerangka untuk pertemuan kita dengan but we Tuhan. need a sacrifice as well. Tapi kita juga perlu korban. And when we sacrifice it's an act of worship, of devotion. Nah, ketika kita mengorbankan sesuatu itu menjadi penyembahan kepada Tuhan. It's allowing God to find His place in our lives. Dan itu membuat Tuhan membolehkan Tuhan itu untuk mendapat tempat yang benar di dalam hidup kita. Is there something in our lives that needs to be sacrificed unto the Lord? Apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu dikorbankan kepada Tuhan? Is it maybe our spiritual lethargy, our tiredness, or distractions in life? Apa mungkin itu kelesuan spiritual, kelelahan, atau kegangguan? So I want all of us to take another piece of paper. Do you still have one more paper with Jadi you? saudara masih ada kertas lain nggak? Jadi mungkin kita ambil kertas yang baru. Yes. Okay, it's activity time again, okay? Jadi ini waktu aktivitas lagi So ya. I want you to take another paper. Wave to me if you have your paper ready. Jadi saya ingin saudara untuk ambil kertas. Kalau ada punya kertasnya dipegangin di depan Yeah, kameranya ya. do you have your paper? Punya Okay, that's papernya, good. Oke. Okay, so right now we want to take more time to think. Jadi sekarang kita mau
ambil beberapa waktu untuk mikir lagi. And we want to take more time to also spend time with God. Kita juga mau ambil waktu untuk bersama dengan Tuhan. When we talk about sacrifice, Waktu kita memikirkan tentang korban, when we talk about giving up something for God, waktu kita ngomong tentang menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, that I want all of us to take some time to think saya akan ingin saudara memikir sebentar and to ask God as well. dan menanya Tuhan, Is there anything apakah ada sesuatu we need to sacrifice unto the Lord? yang kita perlu menyerahkan, korbankan kepada Tuhan. Even as Patrick unmutes himself and just play the guitar in the background. Jadi waktu Patrick juga main gitar, waktu kita sedang memikir, I want all of us to take some time. jadi saya ingin saudara, You have your papers with you. dia udah punya kertasnya ya, You can write or to draw. ambil waktu ini untuk gambar atau menulis Do you want to sacrifice? apa yang saudara ingin korbankan dan serahkan, What do you want to apa yang saudara ingin serahkan kepada Tuhan. write to draw? Jadi ambil beberapa waktu ya untuk gambar, untuk menulis. Maybe sacrifice your distractions in life. Mungkin saudara perlu serahkan apa yang mengganggu kita sekarang. Maybe you like to play games. Ini saudara suka main game online ya? Oh, I like to play games as well. Saya senang sekali sampai main game. But we sacrifice too much game. Apa kita perlu serahkan main game ke Tuhan? Or maybe we like to watch Korean drama Atau mungkin kita senang nonton drama Korea ya? or different TV shows. Film-film TV yang lain. Does God wants us to surrender Him? Bahkan Tuhan ingin serahkan itu kepadanya. And I saw some of you written in the chat box, no time. Jadi saya lihat beberapa orang nulis di dalam chatnya itu waktu. Maybe God wants us to sacrifice our time. Jadi Tuhan ingin kita serahkan beberapa waktu kepadanya. I'm gonna give us 1 or 2 minutes. Saya akan mengasih setiap orang 1 atau 2 menit. And can we just take this time to draw, to write down? Jadi kita ambil waktu ini untuk menulis. What is it that we want? So this is my Nah inilah ini adalah one second. So if anybody ready, jadi semua orang ya, anybody just wants to show us what you drawn, ada yang orang mau membagi apa yang mereka gambarin atau tulisin. anybody, or just show us what you draw. Yeah, Mungkin yeah, I gambarnya can see apa? some of the Wah, ada paper. bisa kelihatan beberapa ya. Wow, that's good. Enggak setengah. Yeah, correct. So we surrender and we give God our time. Ya, jadi kita menyerahkan. Anybody still drawing? Who needs more time? Ada yang masih pada gambar nggak? Yang perlu waktu lebih banyak lagi. All okay? Nah, Oh, okay. We give you sebentar some lagi ya. time. A bit more time. Yeah. Who have drawn finish already? Can you? Siapa yang udah Can you selesai show us gambarnya the boleh paper? tunjukin nggak? Anybody? Yang Anybody udah can selesai show? boleh tunjukin di kamera nggak? Oh wow. Yeah. Can't really see the paper for some. Can you lift the paper higher a bit so that we can see? Ya, beberapa nggak begitu Oh kelihatan. wow, somebody draw time. Ya, That's ada so waktu good. ya. Yeah. Oh, God.
Yeah, thanks, David. Who else wants to show us what you have drawn? Anybody else? Okay, that's good. So B stands for burnt sacrifice. Jadi B itu untuk burn sacrifice, yaitu korban bakaran. And I'm going to my last point now. Jadi Okay. saya akan membagi titik terakhir saya. So C. Jadi C stands for consecrated heart. Jadi C itu untuk consecrated heart, yaitu bahasa Indonya itu hati yang kudus. Hati yang kudus. Consecrated heart. Ya. And this is what the Lord is looking in every single one of us. Dan ini yang Tuhan sedang mencari di dalam setiap orang. Not only do we have A for altar, Kita nggak hanya punya A, altar, we have B for burnt sacrifice, B untuk burnt sacrifice, yaitu korban bakaran. but we have C for consecrated heart. Kita juga punya C untuk consecrated heart, yaitu hati yang kudus. And today God is looking at our heart. Dan hari ini Tuhan sedang melihat hati setiap orang. In 1 Kings chapter 18 verse 37, Dan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 ditulis, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Amen. Amin. You see, the Bible says, Alkitab menulis, hear me, O Lord, "Jawablah aku ya Tuhan, hear me, that the people may know that you are Lord God, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, and that you have turned their hearts back to you again." dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." And I just sense in my heart that God wants to turn our hearts to Him right now. Tuhan sedang ingin hati kita ditobat kembali. God wants us to consecrate our life. Tuhan ingin kita menguduskan hidup kita. God wants us to be holy and set apart, to live for the Lord. Tuhan ingin kita untuk hidup secara yang kudus kepada Dia. And we know in the Bible Dan kita tahu di dalam Alkitab that the fire of God came down and consumed the burnt sacrifice. bahwa api Tuhan turun dan memakan korbannya. And today I sense in my heart Dan hari ini saya merasa dalam hati saya that God wants to set us on fire. bahwa Tuhan ingin That God membuat wants us to kita, be fervent for Him. ya, Tuhan ingin membuat kita untuk berapi api untuknya sekali lagi. And in Romans chapter 12 verse 1, Dalam Roma bab 12 ayat 1, in Romans chapter 12 verse 1, di Roma 12 ayat 1, let me read to you. saya akan bacakan buat saudara. And I feel that this is what God wants to tell all of us today. Dan saya merasa bahwa ini yang Tuhan ingin mengasih tahu setiap orang di dalam tempat ini. I beseech you, therefore, brethren, Aku menasihat kamu by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Let me show you a photo Jadi saya Right mau now. nunjukin foto sekarang in the next slide. di slide berikutnya. This was a time Inilah ada waktu where I was in Malang, Indonesia. waktu aku di Malang. How many of you know where's this place? How many of you heard of Malang before you lift up your hands? Ada berapa orang yang tahu Malang di mana atau pernah ke Malang? Boleh angkat tangan? So I was in a mission trip like this in Malang. Jadi saya waktu itu ikut perjalanan misi kayak ini di Malang. And there were 200 students right there. Dan di dalam foto ini ada 200 murid. And I remember being so nervous Dan waktu itu saya ingat saya takut sekali. because usually I'll need to have my script word for word. Dan biasanya saya kalau mau berbagi di depan orang, saya perlu nulis apa yang saya mau bagi, ditulis semuanya. And I was supposed to share just a short word only. Dan hari itu kayak saya harusnya tuh cuman perlu sharing yang singkat di sekolahnya. That's what happened. Tapi tebak kenapa, apa yang terjadi hari itu. One day before, my trip leader tell me, Satu hari sebelumnya pemimpin perjalanan misi bilang sama saya, Alistair, can you share the full word and the altar call as well?
Kalau membagi khotbahnya seluruhnya aja ya, nggak usah yang singkat I aja. said yes, but I was so nervous Saya bilang, iya, tapi di dalam hati saya takut banget. because I like to prepare every single word. Karena saya suka menyiapkan setiap hal yang saya mau bagi. I thought I have time to prepare because it's gonna be the next day in the morning. Saya kira saya akan ada waktu untuk menyiapkan soalnya hari berikutnya pagi. But we were busy ministering that we didn't have time at all. Tapi karena kita saking sibuknya, kita nggak ada waktu untuk siap-siap. And the next day in the morning, I thought that I could have some time on my journey there to prepare. Jadi saya kira hari berikutnya waktu lagi di jalan naik bis bisa siap-siap di waktu itu. But I sat in the bus. Tapi saya duduk di dalam bis, Laptop was on my lap. komputernya ditaruh di pangkuan saya, The bus started to move. bisnya mulai jalan, My body started to move and shake badan saya bergoyang-goyang. because I cannot balance properly. Karena saya tidak menyeimbangin sendiri, nggak bisa. And the laptop started to move as well. Jadi komputernya juga mulai goyang-goyang. And I was thinking, God, how can I prepare? Jadi saya mikir, Tuhan, saya bagaimana menyiapkan kalau kayak gini? And I was telling God that, God, I surrender to you. Ya Tuhan, saya tidak ada pilihan, saya harus menyerahkan kepadamu. The best thing that I can do right now Itu hal yang paling baik yang saya bisa kerjakan is to consecrate my life to you. adalah kuduskan hidup saya kepadamu. And so when I went there, Jadi waktu saya sampai sekolahnya, by the grace of God, jadi thank God oleh bantuan Tuhan, that I managed to preach for the whole sermon. saya bisa membagi khotbah yang penuh. Even though I didn't write it out word for word. Meskipun saya tidak siapin, nggak ada kata-kata yang saya sudah tulis. And I remember giving the altar call to 200 students. Dan saya ingat waktu saya mengasih altar call ke murid-muridnya, Asking them how many of them wants to receive Jesus. saya menanya beberapa orang mau menerima Yesus. And 180 of them gave their hearts to Jesus. Dari 200 orang, ada 180 orang yang mengangkat tangan. Let's give God a big hand for that. Let's give Ayo God beri praise. Tuhan tepuk tangan. Hallelujah. Ya, Amen. God is a powerful God. Tuhan adalah Tuhan yang sangat kuat. And I remember I was there, Dan saya ingat saya di situ, just like the photo right in front. seperti foto di depan semua orang itu, 200 students in front of me. 200 murid di depan aku. I say that God, it is only you. Dan saya mengasih tahu Tuhan bahwa Tuhan ini hanya Engkau. It is only Jesus. Hanya Yesus yang bisa. And I remember the altar call song Dan saya ingat lagu altar call yang saya nyanyi hari itu. where I had an encounter with God. Dan saya bertemu dengan Tuhan. And it was the encounter Dan itu pertemuan dengan Tuhan that I told God yang saya kasih tahu kepada Tuhan. that I will continue to lay down my life for Him. Dan saya akan melanjutkan menyerahkan hidupku untuk kepadamu. And it was that song during worship. Dan itu lagu yang kita pakai untuk menyembah Tuhan. And let me show you what song it is. Dan jadi saya akan nyanyikan, harap saudara bisa sama. Ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan. And it was this song Dan inilah lagu. that I told God that I'll lay down my life for Him. Waktu saya menyanyi lagu ini, saya memberitahu Tuhan, saya akan menyerahkan hidup saya. And even as we worship this song together, Dan waktu kita sekarang, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. I feel that God is asking every single one of us, Saya merasa bahwa Tuhan sedang bertanya kepada setiap orang yang di sini, are we willing to be consecrated for the Lord? apakah kita mau untuk menjadi orang yang kudus kepada Tuhan? God wants to spend time with us. Tuhan ingin bersama dengan kita. God wants to be beside us, to be so close with us. But are we willing to spend time with God as well? Tuhan ingin sekali untuk dekat dengan kita, tapi apakah kita mau untuk mendekat dengan Dia? Can we tell Jesus today, Apakah kita bisa mengasih tahu Yesus hari ini?
And Lord, I give you my heart. Tuhan, saya menyerahkan hatiku kepadamu. I give you my all, Jesus. Saya memberikan semuanya yang dalam hidupku kepadamu. Haleluya. Sing ku berikan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setia waktu nyatakan jauh. Ku berikan hatiku dan jiwaku menyembah Tuhan Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, setia waktu nyatakan jauh. So, gimana guys, diberkati? Thank you for your ministry for us. Thank you for willing to minister us here. And can we talk a bit? Do you have any message, or your team have a little message for all of us in Indonesia, especially the youth in Lumajang? Is there anyone want to give us some message during this COVID-19 situation and everything? Is there anybody? Can I share? Yeah, Patrick. Can you hear me? Yes. Can you hear me? We can. Maybe you have to translate, okay? Yeah. Okay, maybe. Yeah. Okay. Okay. I just want to encourage all the youth here. Saya ingin mendorong untuk semua anak-anak muda di tempat ini. Yeah, because I used to be a youth also. Karena saya dulu juga orang muda. Saya pernah muda dulu. I was once young, now I'm not that old, but yeah, older. Saya dulu saya berjiwa muda sekarang, walaupun umur saya tidak muda lagi. So I think in my younger days, thing wasn't as well as it is. I have a lot of. I was very rebellious. Ya, waktu muda mungkin saya lebih banyak yang namanya rebel, yaitu suka semaunya saya sendiri. Yeah, but I only came to know the Lord when I was like 27 years old. Tapi saya baru tahu Tuhan itu umur 27 tahun. So I really admire every single one of you at a young age. Right now you already know Jesus Christ. Dan saya benar-benar sangat-sangat bersuka cita luar biasa buat anak-anak muda, karena di umur-umur muda seperti sekarang kan sudah kenal Tuhan. So I just want to encourage you during this season of COVID-19, where every one of us are restricted to go out to meet up with our friend. Jadi saya ingin mendorong buat setiap kita yang dalam masalah pandemi corona ini, kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, I still believe very strongly that the work of God still has to be done. dan saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan Tuhan tetap bisa dilakukan dan harus digenapi. I think today Alistair preached a very powerful word talking about building our altar. Nah, dan saya percaya Alistair hari ini berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana kita membangun hubungan altar kita kepada Tuhan. So even given the technology that we have, we really want to thank God that we can still meet each other through technology. Ya, dan kita pun harus bersyukur karena kita masih bisa bertemu dengan yang lainnya lewat teknologi Zoom saat ini. Oke. Okay, so I just really want to encourage all of you, do not stop reaching out, do not stop growing in the Lord. Dan saya ingin mendorong buat semuanya, mari jangan berhenti untuk menjangkau, jangan berhenti untuk terus mencari Tuhan. Since you can't go out, I want to encourage you, stay at home, pray more, read the Bible more. Ya, dan saya ingin juga mendorong, mari kita semuanya baca Alkitab lebih banyak, berdoa lebih banyak. And I believe many of you probably you have parents or siblings that are not saved yet. I think this is a very good time for you to get them saved.
Nah, dan ini mungkin waktunya tepat kalau kita juga menjangkau saudara-saudara kita, abang, adik, sepupu kita, untuk mereka lebih kenal dengan Tuhan. I think most importantly is that we really need to put our faith in Jesus Christ our Lord. Dan kita pun harus menaruh iman kita lebih kuat lagi kepada Tuhan. No matter what season we are in, whether we are in a bad season right now or even good time, Jesus is here the same and he never change. Dan bagaimanapun musimnya yang mungkin anak-anak youth saat ini sedang hadapin, Tuhan itu tetap kasih yang terbaik buat kita. So keep on keeping on and keep on believing in God and keep on doing His work. And I really believe that all of you is going to grow up to be mighty men and women of God. Dan makanya dari itu, ayo terus lakukan sesuatu buat Tuhan, terus maju, jangan menyerah. Dan saya percaya semuanya saudara-saudara, anak-anak youth dari gereja ini pasti semuanya akan maju dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. So God bless all of you. Love you all. Me and my wife send our love to you all. Oke. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Patrick dan Elizabeth. Ngucapin salam buat semuanya. Thank you so much. Thank you so much for your message for us, and it really bless us. I believe it's really blessing all the youth here. Dan teman-teman, minggu depan kita tetap ada ibadah di pukul 6 sore. Jangan lupa ingatkan teman-teman yang lain yang hari ini nggak ikut, dan jangan lupa tetap ikut di Zoom kita. Kalau ikut Zoom, jangan lupa nyalakan videonya supaya kita bisa lihat, bisa saling share, bisa saling sapa, bisa saling menguatkan saat kita bisa lihat satu dengan yang lain, oke? Kita mau ambil foto bersama, we gonna take a picture together. Jadi bisa teman-teman semuanya dinyalakan videonya. Abaikan beberapa video yang dari gereja. Jadi kayak sound system segala macam, mereka memang nge-mute karena mereka tim online. Tapi buat teman-teman di NE, tolong dinyalakan videonya biar kita bisa berfoto bersama. Jangan hanya namanya, tapi mukanya juga. Dinyalakan semua ya teman-teman videonya. Dimohon dengan kasih dinyalakan videonya. Lisha, bisa dinyalakan videonya. Beberapa teman-teman yang dinyalakan videonya juga dinyalakan lampunya, guys. Kalau lampunya gelap, tetap hitam, kita lihat apa gitu kan. Jadi tolong yang nyalakan videonya, nyalakan juga lampumu, guys. Dan tolong mukanya ya yang di-shoot, jangan genteng. Kita nggak butuh genteng, kita butuh mukamu, oke? Jangan langit-langit rumahmu. KP bisa dinyalakan. Farel bisa dinyalakan videonya. Gabriela bisa dinyalakan. Keisha bisa dinyalakan videonya biar kita bisa berfoto bersama. F, tolong nyalakan lampumu atau keluarkan HP-mu dari persembunyiannya supaya nggak gelap, supaya kita bisa lihat mukamu. Kan serem tuh, hitam-hitam di foto. Gabriela, tolong dinyalakan. Keisha, dinyalakan videonya ya. Oke, kita hitung sama-sama. We gonna count 1, 2, 3 to take a picture together. And ready? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, page yang berikutnya. Oke, ready? One more time. 1, 2, 3. Oke, page yang terakhir, one last time. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, thank you so much, Misho, the team, for minister us today. I hope you didn't get bored of us, or I hope you didn't block my number and everything. Please minister us again one time. Again, next time, I mean. Thank you all for having us as well. Thank you so much. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
Yeah. And I ask from the deepest of my heart, can I ask Christine Toh to closing this service in a prayer after we sing this song together? Okay. Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu dan katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih angkat tanganmu, serukan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembahmu, Yesus, ku Thank you for your presence to be with us. Kita berterima kasih hadiratmu yang di sini bersama kita. May continue to fill us no matter where we are. Memenuhi kita. Let us be able to feel your tangible presence wherever we are. Dan kita berdoa bahwa biar setiap orang bisa merasa hadiratmu yang terberasa sekali di sini. Thank you for holding on to our hand. Tuhan, kita berterima kasih bahwa Engkau memegang tangan kita. We thank you for your love and protection. Kita berterima kasih untuk kasih-Mu dan penjagaanmu. Lord, we thank you, we praise you, we love you. Tuhan, kita berterima kasih, kita memuji-Mu. Amen. Amin. Amen. Thank you everyone. God bless you guys. Dadah.